PPP dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Saya di sini akan menyampaikan video aksi pembelajaran saya pada materi peran tokoh-tokoh nasional pada sidang BPUPKI. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas 11 MIPA 4 sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah ya. Oke. Ya. Sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran pada pagi dan mencapai siang, nanti saya cek daftar hadirnya dulu ya. Afa Aulia, Aisyah Nida, ya, alhamdulillah. Berarti berangkat semua ya, Mbak ya? Oke. Gimana kegiatan di pondok? Berjalan kegiatan belajar mengajarnya? Berjalan ya. Tugas-tugas dinia sudah diselesaikan? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk pada KD ya 3.6, coba dicek dulu di laci kalian atau sekeliling tempat duduk ada sampah apa enggak, coba bersih ya. Itu tuh yang di bawah tuh kertas tolong dibuang ya, nanti kalau kelasnya bersih kan buat pembelajaran enak ya. Oke. Ya, jadi di KD 3.6 ya, nanti kita akan masuk pada materi ya, terkait peran tokoh-tokoh nasional pada sidang BPUPKI. Jadi sebelumnya saya mau menanyakan, ada yang tahu kepanjangan dari BPUPKI? Coba yang berani menjawab berdiri, namanya siapa? Coba, ayo silakan Mbak. Ya, BPUPKI. Oke, betul. Kita beri aplaus. Oke. Jadi BPUPKI itu adalah sebuah badan ya penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan yang diketuai oleh siapa pada saat itu? Ya, KRT Rajiman Widyo Diningrat. Oke, siap. Jadi saya sampaikan dulu di sini terkait KD ya, kompetensi dasarnya, yaitu pada KD 3.6 menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama ya, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh nasional dan daerah melalui pengamatan gambar ya. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan biografi tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. 4. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di depan. Oke, jadi sebelum bangsa Indonesia itu menyepakati dasar negara adalah Pancasila, kita itu mengalami sebuah perjalanan yang sangat panjang dan rumit sekali. Yaitu apa? Yang tadi saya sampaikan di depan, ada sebuah badan yang namanya BPUPKI yang tugasnya itu adalah menggali yang nantinya dijadikan sebuah dasar negara. Oke, saya di sini akan menampilkan sebuah pidato ya, salah satu usulan dari tokoh nasional yaitu dari Insinyur Soekarno. Ini suasana pada pelantikan ya PPKI ya. Ini video asli. Saya di sini akan mencoba membagikan LKPD ya. Kemudian kelompok Rajiman ya. Kemudian kelompok Panitia 9 ya. Kelompok Mr. Supomo, terakhir kelompok Muhammad Yamin. Di situ ada petunjuk penggunaan LKPD ya. Yang pertama ya, berdoalah sebelum belajar ya. Kedua, bacalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kompetensi yang tercantum dalam LKPD. Nah,
Untuk sumber-sumber belajarnya, Pak Guru di sini sudah menyiapkan modul ya terkait informasi-informasi pada sidang BPUPKI. Nah, untuk kelompok sudah saya bagi, kita bisa setting tempat duduknya gimana untuk nanti kita presentasi, teman-teman bisa mengekspresikan ya ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan sebuah dasar negara. Gimana, sudah siap? Bisa ya. Kalian boleh dibuka sumber-sumber literasinya ya terkait poin-poin yang diusulkan oleh para tokoh tersebut ya. Saya beri waktu, silakan didiskusikan. Terdapat hal yang sulit dipahami. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Nah, itu nanti LKPD-nya diisi ya, ditulis tangan. Kemudian kalian nanti presentasikan usulan-usulan dasar. Kelompok berapa? Panitia 9. Oke. Nanti jangan lupa setelah kalian membuka modul, kemudian literasi-literasi yang relevan, nanti di bawahnya ya hasil diskusi kalian, kemudian nanti dipresentasikan. Kalau sudah, saya beri kesempatan untuk dibuka rapat sidang BPUPKI ini ya. Nanti untuk kelompok 1 BPUPKI sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Silahkan. Nanti semua yang presentasi jangan lupa sebelum mempresentasikan hasil kelompoknya, anggota-anggotanya diperkenalkan ya, nama saya, terus berdiri, nama saya berdiri, nama saya berdiri, begitu. Oke, baru masuk sebagai peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang akan menyampaikan tentang usulan dasar negara. Kenalkan, saya Lulu Nadia Humairah dan anggota kami Sidna Umayyah, Anissa, dan Nurul Faridah. Selamat pagi kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh tamu undangan dalam sidang BPUPKI ini, yang terhormat Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Sebelum dimulai, ada baiknya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua, sehingga kita memiliki waktu untuk berdiskusi dalam agenda perumusan dasar negara Indonesia yang sangat istimewa. Saya mempersilahkan kepada Muhammad Yamin untuk menyampaikan usulan dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memberatkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dasar itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 Mei 1940. Terima kasih atas penyampaian pendapatnya dan akan dilanjutkan oleh Mr. Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berperan sebagai Mr. Supomo, saya sendiri Lina Azzatul Munawarah. Yang terhormat kepada seluruh anggota sidang BPUPKI, izinkan saya sebagai Supomo menyampaikan bahwa negara yang dibentuk hendaklah negara yang integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, persatuan.
Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Insinyur Soekarno. Saya Sela Nur Rohmah, Paduka Tuan Ketua yang mulia. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Junbi Chosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tetap di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 tangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pandawa 5. Pandawa 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Panitia 9, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keiringan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Setelah kita eksplor terkait LKPD yang sudah saya berikan, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya, dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, kira-kira ada yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada enggak? Oke, Lina, silahkan berdiri. Dalam pelajaran kali ini, kami menarik kesimpulan Ya. tentang peran tokoh-tokoh nasional pada sidang BPUPKI. Dan yang ketiga, hasil kesepakatan dalam sidang BPUPKI berupa naskah Piagam Jakarta yang dicapai pada tanggal 22 Juni 1945. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Mbak Lina ini. Jadi pada peran tokoh-tokoh nasional ya, jadi BPUPKI ini adalah sebuah badan yang mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana ada tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara. Namun di 3 tokoh ini yang nantinya menjadi kesepakatan bangsa Indonesia adalah usulan dari di mana menjadi Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, kedua 3 4 dan terakhir luar biasa. Kita bersyukur untuk kita semua. Ya, terima kasih. Sekarang sudah ada puncak penutupan kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peran tokoh-tokoh daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti hasil diskusi kelompok hari ini jangan lupa nanti Pak Guru sendiri yang merekam, nanti
akan dikirimkan pada email saya. Jadi nanti setiap kelompok itu ada dokumentasinya. Itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada nggak? Bisa diterima? Bisa ya materinya. Oke. Jadi terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya